Beras mungkin masih ada di pasar, tapi yang berkualitas mulai sulit dicari. Gas LPG tersedia, tapi antrean makin mengular. Kita sering mengira krisis itu berarti rak toko yang kosong total, padahal kenyataannya jauh lebih halus. Kualitas hidup kita yang perlahan menurun. Juli 2026 bukan sekadar datang membawa musim kemarau, tapi membawa tantangan ekonomi yang memaksa kita berhitung ulang setiap hari. Ada 5 benda krusial yang diam-diam mulai menghilang dari jangkauan orang biasa. Bukan karena barangnya tidak ada, tapi karena aksesnya yang kian tertutup. Mengapa ini terjadi dan apa yang harus kita siapkan sebelum penyesalan datang? Mari kita bahas. Yang pertama adalah beras berkualitas baik. Menariknya, ketika pemerintah berbicara tentang stok nasional, masyarakat sering mengira semua jenis beras dalam kondisi aman. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Stok melimpah tidak selalu berarti kualitas terbaik tersedia banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai daerah menghadapi tekanan produksi akibat cuaca yang tidak menentu, biaya pupuk yang masih tinggi, serta biaya distribusi yang terus meningkat. Akibatnya, beras premium menjadi semakin sulit ditemukan dengan harga yang masuk akal. Yang tersedia memang masih banyak, tetapi perlahan masyarakat mulai bergeser ke kualitas yang lebih rendah demi menyesuaikan anggaran rumah tangga. Ini seperti ketika seseorang mengatakan air masih tersedia banyak, tetapi yang bisa diminum langsung semakin sedikit. Secara teknis benar, tetapi secara praktis berbeda, dan disinilah letak masalahnya. Ketika daya beli masyarakat melemah, sementara kebutuhan pangan tetap naik, yang hilang pertama kali bukan barangnya, melainkan akses terhadap barang yang layak. Kita sering diajak melihat angka produksi nasional yang besar, tetapi jarang diajak melihat apakah kualitas hidup masyarakat ikut membesar. Karena pada akhirnya, rakyat tidak makan statistik, rakyat makan nasi yang ada di meja mereka. Benda kedua yang berpotensi semakin langka adalah minyak goreng dengan harga yang benar-benar stabil. Mungkin sebagian orang merasa isu minyak goreng sudah lewat, padahal kalau kita melihat lebih dalam, harga minyak goreng sangat bergantung pada banyak faktor yang saling terhubung. Mulai dari harga bahan baku, permintaan ekspor, nilai tukar mata uang, hingga biaya logistik. Ketika salah satu komponen terganggu, efeknya bisa langsung terasa di tingkat konsumen. Yang menarik, masyarakat sering diajarkan bahwa pasar akan selalu menyeimbangkan diri. Tetapi kenyataannya, pasar lebih sering berpihak kepada pihak yang memiliki modal besar dan informasi lebih cepat. Ketika ada sinyal kenaikan harga, pemain besar biasanya sudah bergerak lebih dulu. Sementara, masyarakat umum baru menyadari setelah harga benar-benar berubah. Inilah alasan mengapa banyak keluarga merasa pengeluaran dapur mereka naik lebih cepat dibandingkan angka inflasi yang diumumkan. Karena angka statistik bekerja pada rata-rata, sedangkan kehidupan nyata bekerja pada tagihan yang harus dibayar setiap hari. Kemudian benda ketiga adalah gas LPG bersubsidi. Ini mungkin menjadi salah satu barang yang paling sensitif bagi jutaan rumah tangga Indonesia. Setiap kali terjadi gangguan distribusi, pembatasan, atau perubahan kebijakan, dampaknya langsung terasa, bukan hanya untuk memasak, tetapi juga untuk usaha kecil yang bergantung pada biaya operasional rendah. Yang sering membuat masyarakat bingung adalah kenyataan bahwa subsidi terus dibicarakan, tetapi akses terhadap subsidi terasa semakin rumit. Di atas kertas, sistem terlihat rapi. Di lapangan, seringkali muncul antrean, keterbatasan stok, hingga ketidakpastian. Dan ketika sebuah barang penting mulai sulit diakses, masyarakat akan melakukan apa yang selalu dilakukan manusia sepanjang sejarah, yaitu panik. Ketika panik muncul, pembelian berlebihan ikut muncul. Ketika pembelian berlebihan muncul, kelangkaan semakin cepat terjadi. Ironisnya, kadang ketakutan terhadap kelangkaan justru menciptakan kelangkaan itu sendiri. Benda keempat mungkin tidak banyak dibahas, tetapi dampaknya sangat besar, yaitu air bersih. Banyak orang menganggap air akan selalu ada karena selama ini keran masih mengalir. Namun kemarau yang semakin panjang di sejumlah wilayah menunjukkan bahwa air bersih adalah sumber daya yang jauh lebih rapuh daripada yang kita kira. Ketika waduk menyusut, sungai mengalami penurunan debit, dan kebutuhan penduduk terus meningkat, tekanan terhadap pasokan air menjadi semakin besar. Yang menarik, kita hidup di era ketika teknologi bisa mengirim manusia keluar angkasa. Tetapi masih ada masyarakat yang harus mengantre demi mendapatkan air layak pakai. Ada sesuatu yang aneh dalam sistem ketika kemajuan teknologi berjalan sangat cepat, tetapi kebutuhan paling dasar manusia masih sering menjadi masalah. Dan kalau kita jujur, air bersih mungkin jauh lebih penting daripada banyak barang yang selama ini dianggap simbol kemakmuran. Mobil mewah tidak bisa diminum,
Ponsel terbaru tidak bisa menggantikan kebutuhan tubuh terhadap air. Namun justru barang yang paling penting seringkali menjadi barang yang paling kurang dihargai sampai jumlahnya mulai berkurang. Lalu benda kelima adalah kesempatan membeli kebutuhan pokok dengan harga normal. Ini memang bukan benda dalam arti fisik, tetapi nilainya semakin terasa. Karena yang sedang menghilang bukan hanya barang, melainkan kemampuan masyarakat untuk mendapatkannya tanpa tekanan ekonomi yang berat. Banyak keluarga saat ini tidak mengalami kelaparan, tetapi mereka mengalami sesuatu yang lebih halus, yaitu penurunan kualitas hidup secara perlahan. Porsi belanja yang dulu cukup untuk banyak kebutuhan, sekarang hanya cukup untuk kebutuhan dasar. Dana darurat terpakai, tabungan berkurang, rencana masa depan ditunda. Dan semua itu terjadi sedikit demi sedikit, sehingga tidak terasa seperti krisis besar. Padahal, justru perubahan kecil yang berlangsung terus-menerus sering menjadi ancaman paling berbahaya. Katak dalam air panas bukan mati karena satu ledakan suhu. Ia mati karena perubahan yang terjadi perlahan. Begitu pula masyarakat. Kadang bukan satu peristiwa besar yang membuat kondisi memburuk, tetapi akumulasi tekanan kecil yang terus berlangsung tanpa solusi nyata. Di titik ini mungkin ada yang bertanya, apakah semuanya akan benar-benar hilang? Belum tentu. Tetapi sejarah ekonomi mengajarkan satu pelajaran penting. Barang yang paling berharga bukanlah barang yang paling mahal. Barang yang paling berharga adalah barang yang tetap tersedia ketika banyak orang membutuhkannya. Dan itulah mengapa kesiapan jauh lebih penting daripada kepanikan. Kita tidak perlu memborong berlebihan. Kita tidak perlu percaya setiap kabar menakutkan yang beredar di media sosial. Tetapi kita juga tidak boleh menjadi terlalu santai, seolah semua masalah akan selesai dengan sendirinya, karena dunia tidak bekerja seperti itu. Ketika biaya hidup naik, masyarakat perlu lebih cerdas mengelola pengeluaran. Ketika ada peluang menyimpan cadangan kebutuhan pokok secara wajar, lakukan dengan bijak. Ketika ada kesempatan memperkuat kondisi keuangan keluarga, manfaatkan semampunya. Persiapan bukan tanda ketakutan. Persiapan adalah tanda tanggung jawab. Jadi kalau Juli 2026 benar-benar menjadi periode yang penuh tantangan, semoga kita tidak termasuk orang yang terkejut ketika semuanya sudah terjadi. Semoga kita menjadi bagian dari mereka yang lebih siap, lebih tenang, dan lebih bijak menghadapi perubahan. Karena masa depan selalu memberi peringatan sebelum memberi kejutan. Pertanyaannya bukan apakah peringatannya ada atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah kita mau mendengarkannya atau memilih mengabaikannya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau menurut kalian pembahasan ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga, teman, atau siapapun yang perlu mendengarnya. Tinggalkan juga pendapat kalian di kolom komentar karena diskusi yang sehat seringkali melahirkan perspektif yang lebih kuat. Dan tentu saja, dukung channel ini dengan menekan tombol suka dan subscribe agar kita bisa terus belajar, berpikir kritis, dan menghadapi masa depan dengan kepala dingin, bukan dengan kepanikan.